ketika bebek-bebek ini bertelur, diusahakan tetap dikasih pejantan. Kenapa? Karena ketika bebek petelur ini mengalami penurunan permintaan telur konsumsi, bisa dijual telur fertil. Sebaliknya, telur fertil pun bisa dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur dimanapun berada. Ini posisinya di pagi hari. Ini habis diambilin telurnya. Ini varietas campuran, cuman fertil untuk tetasan. Dan akan saya bahas nanti lesunya permintaan telur bebek, khususnya untuk bulan-bulan tertentu ataupun masa-masa gimana ya, seolah-olah telur bebek itu tidak laku di pasaran. Padahal mah sebenarnya kalau kita gali, kita bisa mengambil pelajaran dari setiap permasalahan. Nah, itu sebenarnya peluang. Di situ ada peluang, ada celah. Cuman terkadang kita juga khususnya peternak ini, khususnya peternak ikut lesu juga ketika kita menghadapi masa-masa di mana telur bebek itu seolah-olah tidak laku. Bahkan banyak peternak yang banting harga agar telurnya itu yang penting keluar dari kandang, yang penting nggak numpuk dan bisa jadi duit. Berapapun itu harganya, dia udah nggak mikir lagi berapa harga pakan itu, ketemu nggak ketika dikalkulasikan per hari dengan sekian butir telur dengan harga sekian. Itu sering terjadi seperti itu. Biasanya dia menjualnya dengan cara karpetan, pukul rata root gitu, karena bingung baru numpuk 3 karpet. Kalau skala rumahan ya, mungkin 3 karpet, 5 karpet, 10 karpet udah bingung. Nah, itu sebenarnya itu bisa diantisipasi kalau kita memahami pasar. Itu semua bisa diantisipasi ketika kita memahami pasar, memahami di lapangan, bahwa memang telur bebek ini ya seperti itu. Ada kalanya dia tuh naik, permintaan itu nggak putus-putus, ada kalanya dia tuh down, bahkan tidak ada permintaan sama sekali. Ada, cuman dia nggak terlalu tinggi gitu, yang penting bisa keluar. Sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sama halnya kayak itu loh, kayak endok ras. Nah, endok ayam ras itu sebenarnya sama, sekali ngelejit per kilonya 30.000. Nah, ketika nanti turun 19, 17 dari kandang, ya mau dapat apa? Peternak ya nggak dapat untung, yang ada paling cuman gotong royong gitu. Sebulan lebih biasanya baru naik lagi di harga normal di atas 20.000. Sama halnya kayak bebek petelur seperti ini. Permintaan baik itu konsumsi maupun fertil itu sebenarnya sama saja. Dia ada masanya dia down, ada masanya dia naik. Nah, masa ya kita sudah mungkin selaku peternak sudah memahami ritmenya tiap tahun seperti itu, kita nggak tahu nih hari-hari yang waktunya kita dongkrak penjualannya, waktunya kita standar penjualannya gitu. Harusnya lebih paham lah. Kalau pemula bisa nanti belajar dari pengalaman-pengalaman peternak yang sudah berjalan. Kalau untuk bebek petelur ini ritmenya sebenarnya dia cuman menjelang puasa itu biasanya permintaan turun. Menjelang puasa terus mendekati lebaran. Kalau lebaran itu biasanya dia kurang lebih H+7 itu sudah mulai normal. Sebenarnya sebulan sebelum
Idul Fitri itu. Nah itu di situ titik kelemahan kita di situ. Kalau kita nggak bisa ngelempar, mau dijual kemana telur-telur ini? Biaya pakannya pasti bengkak. Nah disitulah otak kita bermain. Makanya ketika memelihara bebek petelur, saran saya itu ada dua opsi. Ketika bebek-bebek ini bertelur, diusahakan tetap dikasih pejantan. Kenapa? Karena ketika bebek petelur ini mengalami penurunan permintaan telur konsumsi, bisa dijual telur fertil. Sebaliknya, telur fertil pun bisa dijual telur konsumsi. Cuman ya itu pilihan masing-masing sih, karena mungkin ada sedikit kurang sereknya ketika telur konsumsi dari telur fertil, mungkin karena udah ada embrionya. Cuman ya itu masing-masing pelanggan udah mempunyai ilmu lah. Tapi setidaknya itu nggak jadi masalah. Itu dua opsi. Nah sebulan sebelum Lebaran itu kita pacu gitu memori kita. Gimana nih caranya agar telur itu tetap terjual meskipun nggak sekencang waktu sebulan sebelum Lebaran. Gimana caranya? Yaitu kita list dulu, sama halnya kayak bebek pedaging. Kita list beberapa pengepul baik itu pengasin, baik itu penetasan. Nah di list dulu nih permintaan. Kita udah kumpulin orang-orangnya siapa aja yang nanti bisa continue, siapa yang bisa diajak kerjasama ketika kedepannya telur bebek mengalami penurunan. Nah, ketika sudah terkoordinir semua, ketika sudah terkonsep semua, kita ketika mendekati puasa, mendekati Lebaran, kita tidak pusing untuk penjualan telur. Kita punya stok untuk pakan karena telur-telur kita sudah terjual gitu. Meskipun dengan harga yang mungkin lebih standar, setidaknya tidak don-don amat gitu loh. Di angka 18 sampai dengan 2000 sudah cukup itu. Nah makanya pengalaman yang sudah dari tahun ke tahun tuh jadikan pelajaran, jadikan ilmu untuk kita kedepannya lebih baik. Sebenarnya itu saja sih. Bulan yang mengalami penyusutan dalam permintaan telur bebek khususnya konsumsi maupun fertil itu mendekati puasa, mendekati Lebaran, kurang lebih sebulan setengahan. Nah itu mental peternak diuji. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan untuk memberi masukan di kolom komentar. Jika bermanfaat silakan share di media sosial lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.